Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita sekarang masuk ke bab baru, bab ketiga, pertemuan pertama, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan membahas tentang kedaulatan-kedaulatan yang ada di dunia. Kita lanjut saja ya. Sebelum kita lanjut ke macam-macam kedaulatan, kita harus tahu dulu tentang kedaulatan itu sendiri. Hakikat kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yakni daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Menurut pengertiannya, kedaulatan itu berarti kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Nah, yang kita kenal itu adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang bisa disebut dengan demokrasi. Di Indonesia, kita menganut demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dimulai dari presiden yang dipilih oleh rakyat, DPR yang dipilih oleh rakyat, dan semuanya itu digunakan untuk kembali ke rakyat. Menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis, ada 4 sifat kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan itu bersifat asli, tidak berasal dari kekuasaan lain, dan berasal dari kekuasaan itu asli secara sendirinya, dan bersifat permanen, tetap ada walaupun pemerintahan berganti. Negara itu bakal tetap ada, pemerintahan itu bakal tetap ada, presiden itu bakal tetap ada, walaupun pemerintahannya telah berganti. Bersifat tunggal, satu-satunya, tidak mungkin. Presiden itu ada dua, presiden itu hanya ada satu. Dan sifatnya tidak terbatas, tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Dapat dua kedaulatan, yakni kedaulatan ke dalam, yakni pemerintah mempunyai kekuasaan yang dilakukan untuk mengatur negara, lembaga negara, dan alat perlengkapan negara, serta mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik yang ada di darat, laut, maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya. Sementara kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara, seperti kita mengimpor dari luar, kita mengekspor barang-barang kita keluar, itu termasuk adalah hubungan kerjasama. Dan juga untuk hubungan perdamaian dan lain-lain, itu termasuk adalah hubungan antara kita dengan negara lain. Nah, kita masuk kepada teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan itu dianut oleh Raja Mesir kuno. Lihat di gambar sebelah Firaun, ada Kaisar Jepang, situ disebut dengan Tenoheika, dan juga ada Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, Raja Ethiopia ada di pojok kiri atas kalian, dan para Raja Jawa pada zaman Hindu. Kenapa para Raja Jawa pada zaman Hindu? Karena pada masa itu, Raja Jawa itu menganggap dirinya merupakan titisan Dewa Wisnu. Pada zaman Hindu ya. Oke. Kedaulatan Tuhan ini, bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai segala sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah raja itu merupakan titisan dari Tuhan. Nah, di poin kedua, raja sebagai utusan Tuhan, kekuasaan berasal dari Tuhan itu diberikan pada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati berperan sebagai wakil Tuhan di dunia. Jadi Tuhan mengirimkan wakil ke satu negara. Nah, contoh di Jepang itu ada namanya wakil dari Dewa Matahari, Tenoheika. Jadi raja itu dianggap sebagai titisan Dewa Matahari. Dan kedaulatan yang bersifat mutlak atau kekuasaan itu mutlak dan suci. Para rakyat harus mematuhi raja karena apabila melanggar dan tidak patuh pada raja sama aja kalian itu melanggar perintah dari Tuhan. Itu adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja itu sebenarnya terusan dari teori kedaulatan Tuhan. Kita lihat di gambar berikut, ada Louis XIV, seorang raja dari Prancis, yang menganggap dirinya adalah negara adalah saya. Dia menganggap kalau raja itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia tuh ngerasa, aku tuh wakil Tuhan, jadi saya tuh nggak perlu menaati moral dan agama. Nah, serta kekuasaannya tuh jadi semena-mena atau tirani bagi masyarakatnya, seperti Raja Louis ke-14 ini. Nah, sifatnya juga sama seperti kedaulatan Tuhan, tapi ini adalah raja, karena raja dianggap sebagai representasi Tuhan, sebagai wakil dari Tuhan. Jadi, raja itu hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi, kekuasaan raja itu menurut raja tersebut adalah mutlak.
Dimana kalau raja bilang A, maka masyarakatnya juga bilang A. Nah, maka dari itu ketika raja merasa seperti itu, jadi dia bertindak sewenang-wenang. Nah, itu adalah salah satu teori kedaulatan raja. Nah, teori kedaulatan negara dianut oleh salah satu tokoh terkenal, yaitu Adolf Hitler. Kita lihat gambar di samping, mungkin kalau kalian lihat di Google itu, udah nggak asing dengan wajahnya dia. Dia itu adalah pemimpin Jerman pada Perang Dunia Kedua. Kumisnya itu ya sangat eksentrik, sangat apa ya, ciri khas sekali. Nah, menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan negara. Negara adalah lembaga tertinggi kehidupan suatu negara. Semua rakyat bergantung pada negara. Beda. Kalau tadi raja, semua rakyat itu bergantung pada raja dan Tuhan. Sebagai rakyat itu tidak boleh menentang perintah Tuhan yang lewat raja itu. Sementara teori kedaulatan negara, rakyat tidak boleh menentang kemauan negara. Kalau negara bilang A, ya semuanya harus ikut A. Seperti itu. Nah, munculnya bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Pada saat itu, Jerman itu membuat tiga poros fasis. Yang pertama itu ada Jerman, ada Italia, ada Jepang. Nah, itu kalau Jepang itu kan dikuasai itu, menguasai Asia, Jepang jaya Asia, dan mereka menjajah Indonesia. Sementara Italia dan Jerman itu berkoalisi untuk menguasai Eropa. Jerman sendiri pada zaman Adolf Hitler tuh menganggap kalau rasnya dia, ras Arya itu adalah ras paling unggul, ras paling terbaik di dunia. Nah, maka dari itu, maka Hitler ingin menguasai Eropa, mungkin menguasai dunia juga. Nah, karena apa? Pada zaman itu ada namanya Nazi kan. Nah, Nazi itu adalah salah satu partai terbesar di Jerman. Nah, pada saat itu Jerman itu mau membuat tentang kedaulatan negara. Nah, sifat kedaulatan negara pada zaman itu, pada Hitler, melaksanakan pemerintahan tirani sewenang-wenang. Pada saat itu, Adolf Hitler memerintahkan kepada masyarakat, pada Jerman, untuk membunuh para Yahudi. Membunuh para Yahudi yang itu melanggar HAM sebenarnya, karena menganggap ras Arya itu lebih tinggi daripada ras Yahudi pada saat itu. Nah, itu adalah terbukti sikapnya Hitler itu sebagai seperti diktator. Karena ya semenang-menang dalam melaksanakan kebijakannya. Sebenarnya masih ada dua, tapi kita lanjutkan minggu depan karena kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat itu sangat berkaitan dengan materi berikutnya karena kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat itu dimiliki oleh negara kita tercinta Indonesia. Nah, terima kasih. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.